Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat-sobatnya, pada video ini saya akan memberikan sebuah informasi terbaru terkait tentang baru saja pengumuman penting dari PKN kepada teman-teman honorer atau juga tenaga non-ASN, baik itu bagi teman-teman yang sudah lolos pendataan non-ASN maupun juga bagi teman-teman yang ditolak dalam database BKN dikarenakan untuk nomenklatur jabatannya itu tidak sesuai dengan arahan dari Pan RB ya. Nah, kira-kira tindak lanjut database BKN ini nanti seperti apa? Ini teman-teman honorer harus tahu ya. Apakah nanti auto menjadi PNS ataupun juga P3K, ataukah nanti kita diarahkan menjadi outsourcing? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah, sobat-sobatnya, adalah merupakan portal pendataan non-ASN bkn.go.id, di mana situs atau aplikasi teman-teman tenaga non-ASN ataupun juga honorer ini mengikuti pendataan ya. Selanjutnya ini teman-teman bisa melihat untuk pengumumannya itu adalah apakah teman-teman termasuk dalam kategori yang bisa masuk dalam pendataan non-ASN ataukah kita terganjal dalam nomenklatur, ternyata jabatan kita itu tidak sesuai dengan sasaran dari pendataan non-ASN untuk yang instansi pemerintah. Nah, baru-baru ini dari BKN ini telah merilis sebuah berita dan informasi terbaru teman-teman, yaitu ternyata untuk pendataan tenaga non-ASN ini bukan untuk pengangkatan menjadi ASN. Jadi sekali lagi di sini di tagline ya dari BKN bahwa untuk pendataan tenaga non-ASN ini bukanlah untuk tujuan pengangkatan ASN. Nah, kira-kira tujuannya dari pendataan ini apa teman-teman? Nah, sekarang kita cek bersama-sama ya, apa sih tujuan dari pendataan ASN. Seperti yang kita kutip dari Denpasar ya, yaitu Humas BKN, Kepala Kantor Regional atau Kanrek 10 BKN Denpasar, yaitu Bapak Paulus Dwi Laksono, ini menyapa masyarakat wilayah perbatasan bagian timur Indonesia. Tepatnya ini berada di kota Atambua, Nusa Tenggara Timur, yaitu pada hari Rabu tanggal 12 kemarin. Nah, melalui siaran radio Republik Indonesia atau RRI Atambua, maka di sini Atambua adalah merupakan pintu gerbang utama menuju ke Timor Leste ya, melalui pos lintas batas negara terpadu Mountain. Acaranya dihadiri oleh Deventi atau PLT BKPSDM Kabelu, kemudian Beni Kepala Bidang Pengadaan serta Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian BKPSDM Belu. Nah, terkait dengan pendataan tenaga non-ASN saat dikonfirmasi melalui acara Lintas Atambua, nah dari Kepala Kanrek 10 BKN ini menegaskan bahwa pendataan non-ASN saat ini dilakukan untuk memetakan teman-teman. Jadi pendataan non-ASN adalah untuk memetakan tenaga non-ASN yang ada di instansi pemerintah, baik itu yang ada di instansi pemerintah pusat maupun juga yang ada di daerah. Nah, seperti yang disampaikan bahwa untuk pendataan tenaga non-ASN itu bukanlah untuk pengangkatan menjadi ASN, akan tapi untuk memetakan dan mengetahui kira-kira jumlah tenaga non-ASN yang ada di instansi pemerintah, baik itu yang ada di instansi pemerintah pusat maupun juga daerah itu berapa. Lebih lanjut disampaikan oleh Paulus, yaitu dengan berakhirnya masa pendataan tenaga non-ASN pada tanggal 30 September lalu, instansi telah mengumumkan yaitu hasil pendataan tersebut ya, yaitu sebagai wujud transparansi dan juga akuntabilitas serta mendapatkan masukan serta koreksi dari masyarakat. Jika dalam uji publik tersebut terdapat perbaikan data, maka dapat dilakukan paling lambatlah tanggal 22 Oktober ya. Nah, ini nanti bagi teman-teman yang masih mengalami kesalahan data, maka silahkan dilakukan perbaikan data. Nanti maksimalnya adalah tanggal 22 Oktober 2022, tepatnya pukul 17 sore. Nah, melalui sistem aplikasi pendataan tenaga non-ASN ya. Terkait tentang perbaikannya, bagaimanakah caranya, itu sudah saya berikan pada video sebelumnya. Nah, di penghujung acara dari Kepala BKN Kanrek 10 BKN ini menghimbau seluruh warga masyarakat Atambua, khususnya tenaga non-ASN, untuk tetap bekerja dan berhati-hati. Nah, ini tentunya himbauan untuk berhati-hati ini adalah dari apa? Dari oknum yang menjanjikan pengangkatan menjadi seorang ASN. Kepada seluruh tenaga non-ASN ini tetaplah bekerja seperti biasa ya, dan jangan sampai kita itu nanti tergiur oleh iming-iming. Jangan sampai kita ini nanti menjadi korban penipuan teman-teman. Maksudnya adalah seperti itu. Nah, di sini untuk tetap bekerja berhati-hati dari oknum yang menjanjikan pengangkatan menjadi seorang ASN.
Nah, kepada seluruh tenaga non ASN, tetaplah bekerja seperti biasa dan jangan termakan bujuk rayu oknum yang tidak bertanggung jawab, yang menjanjikan dapat mengangkat menjadi P3K maupun juga PNS. Jika mengetahui atau mengalami hal tersebut, maka teman-teman ini diharapkan segera melaporkan ya, dan konfirmasi ke BKPSDM di Kabupaten Belu. Tentunya inilah juga berlaku untuk di kabupaten ataupun juga kota provinsi lain, teman-teman. Nah, atau ke kantor regional 10 BKN Denpasar melalui media online yang telah tersedia pungkasnya. Hal senada diungkapkan juga oleh kantor regional 10 BKN Paulus Dwi Laksono saat menerima audiensi jajaran sekretariat daerah Kota Kupang, Setda Kabupaten Kupang serta Kepala BKPSDM Kabupaten Kupang pada hari Rabu kemarin itu di ruang kerjanya. Nah, ditanya mengenai pendataan tenaga non ASN, Paulus menegaskan untuk proses serta persyaratan dalam pendataan non ASN itu sudah tertuang dalam surat Menteri Pan-RB ya. Nah, Menteri Pan-RB tertanggal 22 Juli 2022 tentang pendataan tenaga non ASN yang ada di instansi pemerintah. Jangan sampai menyimpang dari aturan, karena pejabat pembina kepegawaian atau PPK ini harus menyertakan SPTJM atau surat pertanggungjawaban mutlak yang mengandung sanksi pidana dan administrasi tuturnya. Sementara untuk tenaga non ASN yang tidak termasuk ya, tidak masuk dalam pendataan, hingga saat ini belum ada kebijakan dari pemerintah pusat terkait tentang hal itu, teman-teman. Inilah informasi dari BKN kepada teman-teman tenaga honorer ya. Hal tersebutlah konsisten dengan yang telah disampaikan BKN beberapa waktu lalu ketika sosialisasi pendataan tenaga non ASN, yang mana di sini adalah dari database BKN hasil pendataan non ASN itulah digunakan untuk melakukan pemetaan. Untuk melakukan pemetaan, di sini ada kesamaan persepsi ya terhadap penyelesaian tenaga non ASN. Entah nanti setelah dilakukan pemetaan itu nanti akan dilakukan penyusunan kebijakan. Dilakukan penyusunan kebijakan dari pemetaan yang ada, tentunya diklasifikasikan dari segi mungkin kualifikasi akademik, kemudian masa kerja, kemudian jenis jabatan juga. Nah, dari penyusunan kebijakan ini tentunya nanti akan bisa mengarah menuju ke penyelesaian. Apakah nanti diarahkan menuju ke P3K, CPNS ataupun juga outsourcing. Nah, dari pemetaan dilakukan penyusunan kebijakan, berikutnya nanti penyelesaian dengan pengawasan. Jadi ada kebersamaan persepsi terhadap penyelesaian tenaga non ASN. Selanjutnya mendorong masing-masing instansi pemerintah untuk mempercepat proses mapping ya, dan validasi data dan menyiapkan roadmap penyelesaian tenaga non ASN ini, serta membangun komunikasi positif atas penyelesaian tenaga non ASN. Oke, demikian sobat semuanya informasi hari ini yang tentunya teman-teman harus pahami ya, bahwa pendataan ASN ini tidak langsung serta-merta bisa diangkat menjadi ASN. Namun nanti melalui mekanisme berikutnya, mulai dari pemetaan, penyusunan kebijakan, serta penyelesaian. Jadi kita pantau secara berkala di akun kita masing-masing. Kemudian kita juga turut berdoa ya, semoga kita nanti kedepannya bisa menjadi ASN. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.